Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya tentang modul percabangan. Di sini saya akan membahas soal level menengah. Langsung saja ke nomor 7. Buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan 3 buah sisi, di mana jika semua sisi sama, maka tampilkan termasuk kubus. Jika ada sisi yang tidak sama, maka tampilkan bukan kubus. Langsung saja kita ke dev C++-nya. Yang pertama kita masukkan keterangan nama filenya ya. Nama file, kemudian nama pembuat, kemudian program yang menerima masukan 3 buah sisi. Jika sama termasuk kubus. Yang pertama kita masukkan file header include stdio.h, kemudian integer main, kemudian di sini ada kamus, kita deklarasikan variabelnya integer a, b, dan c. Kita di sini masuk ke algoritma melakukan input dan scanning. Yang pertama, printf menentukan 3 buah sisi, jika sama berarti kubus. N di sini N adalah enter. Kemudian kita printf, masukkan sisi pertama, kita scanf, %d, dan masukkan ke variabel a. Kemudian printf, masukkan sisi kedua, kita scanf, %d, dan kita masukkan ke variabel b. Untuk yang ketiga, printf, masukkan sisi ketiga, kita scanf, %d, dan kita masukkan ke variabel c. Kemudian di sini menentukan hasil yang dimasukkan. Kita menggunakan fungsi if di sini. If A sama dengan B dan A sama dengan C, kita printf termasuk kubus. Jika salah, else, kita printf bukan termasuk kubus. Kita return 0. Kita coba programnya. Kita punya sisi pertama misalkan 3, sisi kedua 3, dan sisi ketiga adalah 3. Maka itu adalah termasuk kubus. Lanjut ke nomor 8, buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima 3 buah angka masukan dan menampilkan nilai yang paling besar dari ketiga masukan. Langsung kita ke dev C++-nya. Yang pertama kita masukkan keterangan filenya ya, nama file program, kemudian nama pembuat, dan program yang menerima masukan 3 buah masukan dan menentukan nilai terbesar. Kita menggunakan file header include stdio.h. Kemudian kita masukkan integer main, kemudian di sini ada kamus, kita deklarasikan variabelnya yaitu integer a, b, dan c. Untuk integer a itu adalah nilai 1, integer b adalah nilai 2, dan integer c adalah nilai 3. Kita masuk ke algoritma, di sini kita melakukan input dan scanning data. Oke, yang pertama kita printf menentukan nilai terbesar dari 3 buah masukan, n di sini adalah enter. Printf masukkan nilai pertama, scanf, %d, dan kita masukkan ke variabel A. Printf masukkan nilai kedua, kita scanf, %d, kita masukkan ke variabel B. Kemudian printf masukkan nilai ketiga, kita scanf, %d, kita masukkan ke variabel C. Kemudian di sini kita menentukan hasil yang dimasukkan. Kita menggunakan fungsi if di sini. If A lebih besar sama dengan B dan A lebih besar daripada C, maka kita printf nilai pertama yang paling besar adalah %d nilai A tersebut. Kemudian kita masukkan if kedua di sini, B lebih besar sama dengan A, if B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C, maka kita printf nilai kedua yang paling besar, %d yaitu B. Kemudian yang if ketiga ini adalah if C lebih besar dari A dan C lebih besar dari B, maka kita printf nilai ketiga yang paling besar, sama dengan %d adalah nilai C tadi yang paling besar. Kemudian kita return 0. Kita coba programnya, kita masukkan misalkan 40, 21, dan 47. Nilai ketiga yang paling besar adalah 47. Lanjut ke nomor 9, buatlah algoritma dalam bahasa C berupa menu yang dapat memasukkan pilihan jika menginputkan karakter operator aritmatika plus akan melakukan penjumlahan, jika minus pengurangan, sampai karakter kali, bagi, dan modulus, dua bilangan integer. Langsung saja kita ke dev C++-nya. Yang pertama seperti biasa kita cantumkan di sini keterangan nama file, nama pembuat, dan program yang menerima masukan 2 buah bilangan dan operasinya.
Kemudian kita menggunakan file header include stdio.h. Kemudian kita masukkan integer main. Di sini ada kamusnya. Kita deklarasikan variabelnya integer a, b, dan ab. Kemudian untuk karakternya karakter c. Kita masuk ke algoritma. Kita di sini melakukan input dan scanning data. Printf menerima dua buah bilangan dan operasinya. N di sini adalah enter. Printf operator yang digunakan. Kita scanf %c karena ini karakter ya. Kita masukkan ke variabel c. Kemudian kita printf, masukkan bilangan pertama. Kita scanf %d dan kita masukkan ke variabel a. Kemudian printf masukkan bilangan kedua. Kita scanf %d dan kita masukkan ke variabel b. Kemudian kita menentukan hasil yang dimasukkan. Kita menggunakan fungsi if di sini. If C sama dengan plus, maka kita ada rumus AB sama dengan A ditambah B. Kita printf, hasil penjumlahan %D dan %D adalah %D. %D di sini adalah A, B, dan AB. Untuk AB-nya rumus yang ini, A ditambah B. Kemudian else if, jika tidak terpenuhi yang atas ini, maka kita ke sini. C sama dengan min. Kita gunakan rumus yang ini, printf, hasil pengurangan %D dan %D adalah %D, A, B, dan AB. Untuk rumusnya yang ini. Kemudian jika tidak memenuhi lagi, kita masuk ke yang if yang ini. C sama dengan bintang atau kali. Kita gunakan rumusnya ini, kita printf, hasil kali %D dan %D adalah %D, A, B, AB. Kemudian jika tidak terpenuhi lagi, kita masuk ke if selanjutnya, C sama dengan bagi AB, ini rumusnya ya, A dibagi B. Printf hasil bagi %D dan %D adalah %D. A, B, AB. Kemudian selanjutnya C sama dengan modulus. Untuk rumusnya seperti ini. Printf hasil sisa bagi %D dan %D adalah %D. Kita masukkan A, B, dan AB. Jika salah, di sini, jika tidak ada yang sesuai di sini, operator tidak sesuai. Kita printf operator tidak sesuai, return 0. Kita coba programnya. Misalkan kita di sini mau kali. Di sini 10 dan 5. Nah, hasil kali 10 dan 5 adalah 50. Lanjut ke nomor 10. Menentukan nilai indeks akhir mahasiswa A, B, C, D, atau E berdasarkan nilai akhir dari perhitungan komponen nilai UTS, UAS, dan tugas. Dengan bobot nilai berturut-turut adalah 35%, 45%, dan 20%. Dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk A, jika nilai akhirnya adalah di atas sama dengan 80 dan 100. Kemudian untuk nilai B, nilai akhirnya yaitu NA lebih besar sama dengan 70 dan NA lebih kecil daripada 80. Kemudian yang C, jika NA lebih besar sama dengan 50 dan kurang dari 70, maka nilainya C. Untuk NA lebih besar sama dengan 40 dan kurang dari 50, nilainya D. Dan jika NA kurang dari 40, maka nilainya E. Oke, langsung kita ke DevC++-nya. Yang pertama, kita masukkan di sini keterangan filenya, yaitu nama file program, nama pembuat, kemudian program menentukan nilai indeks akhir. Kita menggunakan file header include stdio.h. Kita masukkan integer main, di sini ada kamus, kita deklarasikan variabelnya integer A, B, C, NA, NB, NC, dan NA. Kita masuk ke algoritma, di sini kita melakukan input dan scanning data. Oke, kita printf menentukan nilai indeks akhir mahasiswa. N di sini adalah enter. Printf masukkan nilai UTS. Scanf, kita %D, kita masukkan ke variabel A. Kemudian masukkan printf, masukkan nilai UAS. Kita scanf %D dan kita masukkan ke variabel B. Untuk yang terakhir, printf, masukkan nilai tugas. Scanf, %D, kita masukkan ke variabel C. Kemudian di sini kita menentukan hasil yang dimasukkan. NA sama dengan
A dikali 35 dibagi 100. Untuk NB, B dikali 45 dibagi 100. Untuk NC, C dikali 20 dibagi 100. Sesuai dengan ketentuan yang tadi ya. Untuk UTS 35%, A untuk UAS 45%, NB, dan untuk tugas itu 20%, NC. Kemudian kita di sini NA, nilai akhir. Kita tambahkan nilai A, nilai B, dan nilai C tersebut. Kemudian kita menggunakan if di sini. If nilai akhir atau NA lebih besar sama dengan 80 dan NA kurang dari sama dengan 100, maka kita printf nilai indeks akhirnya adalah A. Kemudian if yang kedua, NA lebih besar sama dengan 70 dan NA kurang dari 80, maka kita printf nilai indeks akhirnya B. Kemudian if NA lebih besar sama dengan 50 dan NA kurang dari 70, maka kita printf nilai indeks akhirnya C. Dan if yang ketiga adalah yang keempat, NA lebih besar sama dengan 40 dan NA kurang dari 50, maka kita printf nilai indeks akhir D. If NA kurang dari 40, maka kita printf nilai indeks akhirnya adalah E. Kita return 0. Kita coba programnya. Sekarang kita di sini punya nilai UTS 90. Nilai UAS-nya kita 95 dan nilai tugasnya adalah 90. Maka kita di sini mendapatkan nilai indeks akhir A. Kita lanjut ke nomor 11, menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan yang diinput dari alat masukan X, Y, dan Z dengan asumsi X, Y, dan Z nilainya berbeda. Langsung kita ke Dev C++-nya. Yang pertama seperti biasa kita masukkan keterangan filenya, nama file program, nama pembuat, dan program menentukan nilai terbesar dari 3 buah bilangan. 3 buah bilangan X, Y, Z. Kita masukkan file headernya include stdio.h, kemudian integer main. Di sini kita punya kamusnya. Kita deklarasikan variabelnya adalah integer X, Y, dan Z. Kita masuk ke algoritma, kita melakukan input dan scanning data. Di sini kita printf menentukan nilai terbesar dari 3 inputan bilangan X, Y, Z. N di sini adalah enter. Printf masukkan nilai X sama dengan kita scanf %d dan kita masukkan ke variabel X. Kita printf masukkan nilai Y. Scanf %d dan kita masukkan ke variabel Y. Kita printf masukkan nilai Z. Kita scanf masuk %d dan kita masukkan ke variabel Z. Kemudian kita menentukan hasil yang dimasukkan. If X lebih besar dari Y dan X lebih besar dari Z, kita printf nilai X paling besar sama dengan %d X. Kemudian if Y lebih besar dari X dan Y lebih besar dari Z, kita printf nilai Y yang paling besar sama dengan %d Y. If Z lebih besar daripada X dan Z lebih besar dari Y, kita printf nilai Z paling besar sama dengan %d Z. Kita return 0. Kita coba di sini programnya. Kita masukkan 5, 8, dan 2. Di sini bisa kita lihat nilai Y yang paling besar, 8. Benar ya? Kita lanjut ke nomor 12, menentukan hari keberapa dalam tahun berjalan, berdasarkan tanggal dan bulan yang diinput pada tahun berjalan. Asumsi bulan Februari 28 hari. Contoh jika diinput tanggal 20 bulan 1, maka hari ke-20. Jika diinput tanggal 1 bulan 3, maka hari ke-60, 31 ditambah 28 ditambah 1, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke C++-nya. Yang pertama seperti biasa, kita cantumkan dulu keterangan filenya, nama file program, nama pembuat, dan program menentukan hari keberapa dalam tahun berjalan. Yang pertama, file header, kita menggunakan include stdio.h, kemudian integer main. Kemudian di sini ada kamus, kita deklarasikan variabelnya integer H dan B. Ini adalah untuk hari dan bulan. Kemudian di sini ada integer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ini untuk bulannya. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Langsung kita ke algoritmanya.
kita melakukan input dan scanning data, kita printf menentukan hari keberapa dalam tahun berjalan. N di sini adalah enter. Kemudian kita printf, masukkan tanggal, kita scanf, %d, kita masukkan ke variabel H. Kita printf, masukkan bulan, kita scanf, %d, dan kita masukkan ke variabel B. Kemudian kita menentukan hasil yang dimasukkan. A sama dengan H. If B sama dengan 1, if B bulan sama dengan 1, printf hari ke %d A. Kemudian kita if yang selanjutnya, B sama dengan 31 ditambah H. If B sama dengan 2, kita printf hari ke %d B. Kemudian yang C, 31 ditambah 28 ditambah H. If B sama dengan 3, printf hari ke %d, kita masukkan C. Kemudian D, sama dengan 31 ditambah 28 ditambah 31 ditambah H rumusnya. If B sama dengan 4, kita printf hari ke %d D. Kemudian untuk E, rumusnya 31 ditambah 28 ditambah 31 ditambah 30 ditambah H. If B sama dengan 5, printf hari ke %d E. Kemudian F, ini seterusnya sama ya, tinggal ditambah-tambah ini bulan itu ada berapa harinya. Oke, sampai ke Desember. Oke, kita return 0. Kita coba jalankan programnya. Misalkan kita samakan dengan yang di sini ya. Kita masukkan tanggal 1 bulan 3. Maka yang di sini benar. Yang keluar adalah hari ke-60. Lanjut ke nomor 13, tulislah algoritma membaca 3 buah bilangan bulat, lalu mengurutkan 3 buah bilangan tersebut dari nilai yang kecil ke nilai yang besar. Keluarannya adalah 3 buah bilangan yang terurut. Oke, kita masuk ke Dev C++-nya. Seperti biasa, kita masukkan keterangan filenya, nama file program, nama pembuat, kemudian program mengurutkan nilai kecil ke besar dari 3 bilangan. Kita masukkan file header-nya, include studio.h. Kemudian kita inputkan integer main, di sini ada kamus, kita deklarasikan variabelnya integer A, B, dan C. Kita masuk ke algoritma, di sini kita melakukan input dan scanning data. Kita printf mengurutkan 3 nilai dari kecil ke besar, and di sini adalah enter. Printf masukkan nilai pertama, kita scanf, %d, kita masukkan ke variabel A. Kita printf masukkan nilai kedua, kita scanf, %d, dan kita masukkan ke variabel B. Kemudian printf masukkan nilai ketiga, kita scanf, %d, kita masukkan ke variabel C. Kemudian di sini kita menentukan hasil yang dimasukkan. If A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka kita printf urutan dari kecil ke besar. %d, %d, C, B, A. Kemudian if B lebih besar dari A dan A lebih besar dari C, kita printf urutan dari kecil ke besar, %d, %d, C, A, B. Kemudian kita lanjut, if C lebih besar daripada A dan A lebih besar daripada B, kita printf urutan dari kecil ke besar, %d, %d, B, A, C. Kemudian kita if lagi di sini, if A lebih besar dari C dan C lebih besar dari B, kita printf urutan dari kecil ke besar, yaitu %d, %d, B, C, A. Kemudian if B lebih besar dari C dan C lebih besar daripada A, kita printf urutan dari kecil ke besar adalah %d, %d, A, C, B. Kemudian if C lebih besar daripada B dan B lebih besar daripada A, kita printf urutan dari kecil ke besar adalah %d, %d, A, B, C. Kita return 0. Kita coba programnya. Misalkan kita di sini punya 14, 12, dan 10. Kita lihat di sini urutan dari kecil ke besar adalah 10, 12, 14. Lanjut ke nomor 14. Tulislah algoritma yang membaca panjang integer 3 buah sisi sebuah segitiga A, B, dan C, yang dalam hal ini
A kurang dari sama dengan B, B kurang dari sama dengan C, lalu menentukan apakah ketiga sisi tersebut membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Petunjuk gunakan hukum Pitagoras. Oke, kita masuk ke desi plus-plusnya. Yang pertama kita masukkan keterangan filenya ya. Nama file program, nama pembuat, dan ini program menentukan jenis segitiga. Kita tambahkan dengan Pitagoras. Oke, yang pertama kita inputkan file header-nya include studio.h, kemudian integer main. Di sini ada kamus, kita deklarasikan variabelnya integer A, B, dan C. Langsung kita masuk ke algoritma, melakukan input dan scanning data. Kita printf, menentukan jenis segitiga dengan memasukkan 3 buah sisi segitiga. N di sini adalah enter. Printf, masukkan nilai sisi A. Kita scanf, %d, kita masukkan ke variabel A. Kita printf, masukkan nilai B. Kita scanf, %d, dan kita masukkan ke variabel B. Lanjut, kita printf, masukkan nilai sisi C. Kita scanf, %d, dan kita masukkan ke variabel C. Di sini kita menentukan hasil yang dimasukkan. If C dikali C sama dengan A dikali A ditambah B dikali B, maka kita printf, ini adalah segitiga siku-siku. Kemudian ada if C dikali C kurang dari A dikali A ditambah B dikali B, maka ini adalah segitiga lancip. Kita printf segitiga lancip. Kemudian yang terakhir, if C dikali C lebih besar sama dengan A dikali A ditambah B dikali B, maka kita printf di sini adalah segitiga tumpul. Oke, kita return 0, kita jalankan programnya. Misalkan di sini ada 14, oke, 12, dan 13. Oke, bisa dilihat di sini adalah segitiga lancip.